Bante Chana. Bante Chana berlatih merenungkan nama rupa. Beliau bisa melihat paramata dhamma, rupa muncul lenyap, kemudian nama muncul lenyap, bisa direnungkan sebagai anicca dukkha anatta. Tapi dia bingung, kok nggak merealisasi nibbana? Dan kadang-kadang suka muncul tuh, waktu dia merenungkan rupa, muncul lenyap, muncul lenyap. Kenapa dia muncul ya? Kenapa dia lenyap? Juga waktu ngelihat nama batin, muncul lenyap. Kenapa dia muncul? Kenapa dia lenyap? Karena apa? Ternyata Bante Chana ini dia skip, ya, lompat meditasinya itu. Nggak berurutan. Setelah dia lihat nama rupa, dia latih vipassana. Ya. Tapi yang seharusnya dia latih apa? Paticca samuppada. Ya. Dia harus lihat sebab akibat. Bahwa nama rupa ini punya sebab, punya akibat. Kalau sebabnya hilang, akibatnya juga hilang. Kalau sebabnya muncul, akibatnya juga muncul. Ya. Nah, dia skip, dia tidak belajar itu. Nah, belakangan, dia kan sudah dihukum oleh Buddha ya. Waktu itu Buddha sudah parinibbana, tapi kena hukuman bahwa semua sangga nggak boleh tegur dia ya. Jadi dia nggak bisa tanya siapa-siapa. Ya, meditasi, perihal meditasinya udah mentok. Nah, akhirnya dia dekatin Bante Ananda. Ya, tanya Bante Ananda, kenapa ya muncul dalam pikiran saya? Ini apa ya sebabnya? Kenapa dia muncul ya? Terus Bante Ananda lihat, oh dia ini kan mau berubah ya. Jadi itu karena kamu itu nggak berlatih paticca samuppada. Ya. Nah itu sebabnya juga di Wisuddhimagga dibilang bahwa kalau seseorang itu enggak merealisasi paticca samuppada, enggak mungkin merealisasi nibbana. Bahkan di dalam mimpi dibilang gitu. Nah acuannya itu ya Chana Sutta itu. Ya, setelah dia berlatih paticca samuppada, baru akhirnya Chana menjadi arahat. Nah, waktu dia menjadi arahat, ya hukuman itu otomatis sudah dicabut. Ya. Nah, yang lain boleh tegur dia. Nah, dengan demikian ya, latihan ini setahap demi setahap kelihatannya detil sekali ya. Fungsinya buat apa? Ya. Fungsinya untuk merealisasi nibbana. Ya. Hanya bisa dijalankan bagi mereka yang punya saddha. Saddha yang besar. Saddha yang besar terhadap Buddha Sasana ini, terhadap ajaran Buddha yang setahap demi setahap ini ya. Nah, jadi kalau mereka yang skip itu ya, nah nanti malah muncul pandangan salah. Banti sering dengar ya orang berlatih hanya lihat di sebagian tubuh saja, 4 unsur. Tapi karena paraminya, dia bisa melihat partikel-partikel kecil muncul lenyap. Nah, tapi karena dia nggak tahu bagaimana fokus ke paramata rupa ya di partikel kecil tersebut, akhirnya dia perhatiin partikel kecil itu lalu muncul lenyapnya dia renungkan anicca, 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 ya, dukkha, 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 anatta, anatta, anatta. Nah tapi karena dia fokus ke konsep terkecil yaitu rupa kalapa ya, jadi lama-kelamaan nanti dia gabung lagi. Nah waktu dia gabung sisanya apa? Cahaya, cahaya yang terang. Nah karena lihat cahaya yang terang dia bilang, oh ini sudah nibbana. Karena rupanya yang dia lihat sudah padam katanya ya. Sudah jadi cahaya aja. Nah, karena cahayanya sangat terang dia kira itu nibbana. Nah, lalu gurunya juga bilang bahwa dia sudah sotapanna ya. Sebelum dia merealisasi nibbana ya, yang katanya nibbana itu ya. Karena dia kan lihat sekarang tinggal cahaya terang ya. Jadi dia lihatlah cahaya terang tersebut ya. Tapi karena bukannya fokus ke cahaya terang tersebut, jadi dia perlahan-lahan nanti masuk bawangga. Masuk bawangga itu sebetulnya tertidur ya. Jadi karena dia lihat satu objek yang tadinya muncul lenyap, nah sekarang tinggal satu objek ya. Karena konsentrasinya nggak begitu kuat, jadi dia lihat, nanti dia masuk bawangga. Nah waktu masuk bawangga itu nggak tahu apa-apa, objeknya hilang kan dia bilang masuk nibbana. Ya. Nah ini pandangan salah pula ya. Nah jadi berpikir bahwa sudah merealisasi ya ternyata belum bahkan melihat masa lampau, masa depan ya sebab akibat. Nah ini bahaya ya, oleh sebab itu dianjurkan ya dihimbau untuk melatih sesuai
ajaran Buddha sesuai Tipitaka, karena kita semua sudah mengakui Tipitaka itu ada Pali, Atakata, Tika, ya semua negara Buddhis mengakui itu.